Oke, selamat siang. Ini kan kita kuliah siang kalau jadwal jam 11. Ya kan jam 11. Oke. Kita akan melanjutkan pertemuan ke 9 dan 10 untuk mata kuliah e-commerce. Uh, ini merupakan pertemuan. Jadi pertemuan dari sini sampai UAS itu sama saya dan Pak Saki, saya kita bagi-bagi ini bagian. Jadi nanti saya pertemuan 10, 9, 10, 11, nanti Pak Saki selanjutnya sampai UAS. Nah, jadi ini kita akan belajar tentang manajemen supply chain dan implementasinya saat ini. Jadi supply chain itu adalah gini. Kalau bahasa Indonesia itu rantai pasok. Jadi kalau supply chain kalian kira seperti uh, kue itu atau inilah ikan yang kalian ada jual di pasar tuh, yang ada yang jual di pasar atau ya kalau kalian ke pasar beli ikan itu sebelum sampai ke pasar itu dia melewati banyak tahapan dari nelayan tangkap di laut, nelayan bawa ke darat, nelayan kasih bersih, nelayan taruh di ember, nelayan pakai pakai kendaraan dibawa ke pasar, sampai di pasar dibersihkan lagi, terus ditaruh di lapak itu terus dijual ke kita sebagai pembeli. Nah, tahapan-tahapan itu pasti melibatkan orang-orang dan juga melibatkan orang-orang lain maksudnya, dan juga melibatkan biaya-biaya yang muncul. Contohnya, ketika dia mau ke laut, dia pasti kalau dia sendiri oke lah, dengan perahu perahu sampan tidak pakai. Tapi kalau misalnya dia sudah pakai pakai uh, BBM, maka dia harus beli di penjual supplier BBM di kampung itu atau di dekat kampung itu. Maka dia sudah berhubungan dengan orang itu. Nah itu kan ada orang, ada biaya tuh. Nah, habis itu setelah dia ke sana, dia balik, dia akan mungkin untuk bisa membawa dari sini ke sana, mungkin dia beli ember. Atau kalau sudah punya ember, dia beli es batu. Misalnya, untuk jaga tetap segar. Atau dia beli plastik. Nah, es batu dan plastik itu, penjualnya itu juga ada lagi tuh. Nanti dia berbuat dengan itu. Nah, sampai di dengan asumsi dia jual sendiri ke pasar. Sampai di pasar, dia mungkin akan tetap membersihkan itu apa kan ada lagi kalau sampai di pasar kalau dia pakai alat sendiri oke apa kendaraan sendiri oke tapi kalau misalnya dia nyewa apa dia pakai ojek atau pakai mobil maka itu sudah ada distributor lagi itu apa distribusinya tuh biaya distribusi itu sampai di pasar dia jual. Nah jadi itu ada tahapan, jadi itu ada berbagai tahapan yang dia lalui untuk bisa dijual ikan di pasar itu. Nah kalau misalnya nelayan itu dia tidak jual sendiri dan dia pakai papelele misalnya atau distributor atau dia punya istri misalnya atau dia punya anak atau dia punya saudara, maka itu juga akan ada tahap jadi ikan di laut ditangkap oleh itu nelayan terus di transfer ke papelele atau yang penjual itu yang beda lagi ke sana. Jadi tahapan-tahapannya itu rantai pasok itu dia kalau rantai pasok ikan maka itu tahapannya tuh dari awal sampai kita dapat ikannya itu kita beli di pasar. Tapi kalau misalnya kita pakai contohnya nih, kalau itu kan agak lebih apa tidak terlalu kayak susah gitu, tidak terlalu. Tapi kalau misalnya kita contohnya gini, perusahaan pengolahan ikan teri di Tual itu ikan tuh ditangkap di laut, saya tangkap di laut, apa ikan terinya ditangkap, terus oleh nelayan, terus nelayan tuh dia jual ke penjual lagi, lalu penjual itu dikumpulkan terus dijual lagi ke mereka, lalu oleh mereka tuh oleh perusahaan itu dijemur, di packing terus dibawa lagi ke ini sebagai supplier juga ke perusahaan di Jakarta. Jadi sudah ada satu nelayan, penjual, perusahaan dengan perusahaan di Jakarta. Jadi ada empat pihak yang terlibat. Nah, masing-masing empat ini akan menetapkan dia punya keuntungan sendiri seperti pertemuan yang pertemuan yang pemasaran itu. Ada margin itu. Yaitu margin-margin ini yang akan muncul ketika kita berkaitan dengan supply chain. Jadi kita sebagai pengusaha, artinya bahwa kita sebagai pengusaha itu ketika menjual ikan pasti atau menjual apapun kita punya produk pasti berkaitan dengan orang lain. Jadi ada tahapannya kecuali kita buat sendiri, kita jual sendiri. Itu pun tetap ada supply rantai pasok internal kita.
karena ada input proses output. Jadi kita tetap harus beli input dari yang lain, kecuali bahkan ketika kita menanam, kita punya, atau gini, kita membudidaya, kita punya ikan sendiri, karena pasti bibit itu kita beli dari orang. Jadi dalam bisnis itu seperti kita konsep kehidupan sosial, kita tuh selalu berkaitan dengan orang lain. Nah ini tujuan kuliah kita kali ini, kita memahami supply chain atau rantai pasok. Nah, oke. Kemudian, nah ini tuh tahapannya seperti ini. Jadi dari tadi kan, jadi contoh ikan teri itu, nelayan bahkan teri dibawa ke penjual penada, dari penada dibawa ke perusahaan, dari perusahaan dibawa ke perusahaan lagi di Jakarta untuk diproduksi jadi apa gitu. Nanti dari situ ini diproduksi lagi jadi apa, kerupuk misalnya. Jadi ada banyak tahapan. Jadi sebelum kita makan kerupuk ikan teri itu, atau misalnya kita makan produk olahan ikan teri, itu tahapannya panjang itu. Dari misalnya contohnya dari setehan sampai misalnya penadanya ditual, terus dibawa ke Dumar, terus dari Dumar bawa ke Jakarta, terus dari Jakarta diproduksi dibawa lagi ke sini untuk kita makan, ini punya produk misalnya. Jadi itu tahapannya panjang tuh. Jadi masing-masing tahapan tuh pasti melibatkan orang, melibatkan biaya, dan juga harus ada perhitungan margin keuntungan. Itu wajib itu. Oke? Nah, ini tuh contoh apa? Visualnya. Jadi saling berkaitan. Jadi bahkan tuh yang tadi misalnya contohnya nelayan bagan teri itu di setehan tuh, misalnya dia yang tangkap ikan terinya. Terus ketika produknya jadi, dia beli di Gota misalnya. Dia berputar gitu. Jadi itu satu itu tidak hanya langsung nggak lurus ke sana tuh, tapi dia bisa putar seperti lingkaran. Jadi saling berkaitan. Jadi tuh karena ini sudah terlalu kompleks produk-produk yang dihasilkan, maka biasanya tuh saling berkaitan. Jadi ketika kita sebagai produsen bisa berhasil meramu, kita punya jaringan-jaringan rantai pasok yang baik, maka selain kita untung, atau kita punya produksinya tuh lancar, dan kita punya ada efisiensi biaya dan jaminan ketersediaan bahan baku, dan produksi kita juga akan mendapatkan feedback yang berupa keuntungan dari margin itu. Jadi sebagai kita produsen, kita harus wajib menjaga kita punya item-item rantai pasok. Kemudian, nah, jadi kan tadi seperti saya singgung tadi tuh. Jadi kita kan sebagai bank sosial, kita tidak bisa lagi tuh hidup sendiri, sama dengan perusahaan. Bahkan kita punya petani-petani kebun di laut, contohnya petani kebun di laut, petani-petani di tanah, wadahnya tanah, atau perkebunan perkebunan misalnya bal misalnya, itu yang bibitnya tuh tinggal dipatah di luar, terus ditanam. Tetap harus, misalnya dia pasti beli paku untuk buat pagar, misalnya dia beli ember untuk siram air, untuk isi air. Jadi itu tetap berhubungan dengan orang lain, kecuali itu air tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba ada air maju tiba-tiba dari tanah naik untuk siram dia punya air. Itu mungkin, tapi bahkan sesederhana itu tetap berhubungan dengan pihak lain, aktor rantai pasok yang lain. Apalagi yang kita sebagai penjual, misalnya contohnya ikan di pasar yang benar-benar kita harus ambil di laut, itu juga tetap ada ini. Apalagi kita bicara perusahaan-perusahaan mutiara juga, atau produk-produk perikanan, produk-produk yang dihasilkan oleh dosen-dosen dan peneliti dari Polikan, yang nanti ini terkait dengan kalian punya tugas praktikum nanti ada di bagian terakhir. Itu tuh ketika jadi produknya, itu tuh ada item-item atau aktor rantai pasok yang harus aktor rantai pasok itu adalah orang-orang yang terlibat dalam kita punya produksi. Contohnya tadi tuh penjual ikan, penada, orang yang tangkap di laut, terus orang-orang yang mengolah itu sebelum dia jadi bahan baku atau bahan setengah jadi sampai bahan produknya, sampai mungkin misalnya tuh dia pakai jasa penjual atau jasa toko online. Nah itu juga ke situ. Jadi itu tahapannya panjang. Jadi itu ketika kita punya laptop saja atau kita punya HP, kita pegang ini, rantai pasoknya banyak gitu. Dari rantai pasok layar itu pasti dia beli di mana, dia buat di mana, dia rakit di mana. Terus rantai pasok aja itu setiap dari HP yang kalian pakai untuk lihat ini atau laptop itu partnya itu
sangat kompleks itu rantai pasoknya. Beda dengan tadi kita cuma nelayan cuma kan kayak lurus tuh, lurus lagi tidak ada. Tapi kalau untuk produk-produk yang sudah kompleks, contohnya tadi tuh yang contoh paling yang itu tuh di perusahaan apa pengolahan ikan tadi itu saja sudah sangat ribet, sudah sangat sedikit kompleks karena ketika dia dapat itu kan baru dia tidak dapat dari satu ini saja, contohnya dari selayar saya dia mesti dapat juga dari setehan, selayar mungkin dari duluhan, dari kebisahan mungkin, jadi itu digabung semua terus dia diolah juga, mungkin mereka tuh juga tidak hanya jual ke Jakarta misalnya, mereka juga jual ke Makassar contohnya. Jadi itu semakin kompleks dia punya, semakin besar dia punya usaha, semakin kompleks dia punya rantai pasok. Dan sebagai produsen kita wajib mengolah rantai pasok itu supaya kita bisa dapat tadi untuk untung, karena kita tuh sangat bergantung sama kita punya partner usaha itu rantai pasok. Nah, jadi itu tadi tuh. Jadi ketika rantai pasoknya bagus, maka yang dibagi adalah tetap keuntungan, orang, barang yang gitu dan informasi. Jadi, nah itu yang saya buat penelitian tentang rantai pasok sudah sejak 2017. Nah, yang paling paling mengganggu dari rantai pasok adalah tuh informasi. Jadi, contohnya di harga lah. Mereka tidak kasih tahu harga tuh, contohnya tuh perusahaan dia tuh salah tidak kasih tahu harga produk yang dia beli, dia harga yang dikenakan oleh orang di Jakarta sana ke dia tuh berapa. Dia tidak kasih tahu ke penjual ikan teri ini. Karena kalau ketika penjual ikan teri tahu, maka dia bisa main harga juga. Jadi mereka ini pukul harga kayak main harga tuh agak lebih rendah untuk bisa tadi tuh untuk mencapai margin lah. Ketika ini terlalu, kalau hasil penelitian saya itu ketika terlalu jomplang dia punya harga, maka akan mengganggu dia punya produksi sendiri. Jadi ketika perusahaan yang tua itu terlalu main harga terlalu tinggi dan terlalu ambil untung, maka orang-orang yang itu tidak akan menjual ke dia lagi. Ketika dia menjual lagi, maka dia punya bahan baku akan berkurang dan hasil yang didapat juga akan makin menurun. Jadi gitu. Jadi kenapa tuh saya bilang di awal kita harus mampu mengolah kita punya orang-orang yang terlibat dalam kita perantai pasok, sehingga kita perantai pasok ini lancar, sehingga kita punya produksi mantap. Jadi karena tadi kita sangat terganggu dengan kita punya tadi tuh supplier ini. Kalau di perusahaan di saya contohnya di Jakarta atau saya contohnya di perusahaan makanya itu ada ini asosiasi contohnya asosiasi pengusaha eh, udang lobster yang ada kasus itu, atau contoh asosiasi rumput laut, asosiasi nelayan rumput laut, asosiasi penjual rumput laut, asosiasi distributor rumput laut. Jadi itu asosiasi supaya antara mereka tuh saling berbagi informasi secara lebih baik. Meskipun ada informasi yang disimpan, tapi contohnya tuh yang harga permintaan tuh kira-kira tuh bisa ditekan sehingga aliran produksi mereka tuh jadi lancar. Oke? Tuh. Ini seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi tetap dia bagi uang, bagi keuntungan margin tuh orang, ini kan versi bahasa Inggrisnya. Dan ini jadi tuh ya kan tadi kan rantai pasok itu kita olah, kita kelola untuk kita bisa mencapai optimalisasi kita punya keuntungan. Karena kan tujuan dari sebuah produsen perusahaan kan menghasilkan keuntungan. Nah, rantai pasok ini untuk menjaga itu. Jadi aliran bahan bakunya lancar, aliran penjualan juga lancar. Sehingga kita punya produksi, kita punya penerimaan lancar, sehingga bisa kita tekan kita punya biaya. Jadi ketika semua lancar dan semua kita bisa prediksi, maka kita bisa berkalkulasinya kita punya biaya produksi. Itu tujuan rantai pasok itu. Oke? Nah, ini sudah semuanya sudah saya jelaskan tadi. Tadi kita harus ini jadi gini, sama seperti perusahaan, sama seperti tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan, kan tujuan konsumen kan memaksimalkan kepuasan. Nah, bagaimana kita kita punya keuntungan adalah dengan melihat kita punya kepuasan konsumen. Ketika kita kepuasan konsumen meningkat, maka kita bisa punya keuntungan bisa stabil dan meningkat, bisa meningkat dan stabil. Nah, di sini tadi kan saya bilang tuh, kita kan banyak tahapan tuh, banyak aktor-aktor, contohnya penjual ikan, nelayan penjual ikan, penada, perusahaan. Nah, nelayan ini dia punya pembeli adalah dia punya konsumen adalah penjual ikan ini. Penjual ikan ini dia punya konsumen adalah penada ini. Penada ini punya konsumen adalah perusahaan. Yaitu masing-masing ini punya konsumen ada. Dan ketika kita bisa mengukur mereka puas atau tidak tuh dari jumlah mereka yang beli. Ketika semakin konstan dia beli terus, dengan jumlah yang pas, dengan harga yang bagus, maka itu mereka puas dengan kita punya produk. Nah, kita bisa menjadikan informasi itu, kepuasan itu untuk kita informasi kita punya usaha supaya kita bisa
Jadi ketika masing-masing itu evaluasi usahanya dengan baik, maka aliran rantai pasok itu akan lancar, saling berbagi tuh, jadi dia lancar dan sama-sama untung. Ketika ketika ini dia ikan dia ada yang beli terus di harga bagus, ini itu sampai akhir, maka sama-sama untung terus. Jadi apa, tingkat ekonomi masyarakat dan negara akan selalu baik karena dia berputar terus toh. Makanya tuh kan kalau kalian bertanya-tanya kenapa tuh selalu ada misalnya bantuan sosial, bantuan bantuan contohnya itu ya bantuan corona yang ada untuk yang apa, dapat PHK itu atau yang pendapatannya kurang itu, tujuannya adalah untuk dia beli produk akhir dari perusahaan ini. Ketika dia beli terus, maka ini kan terus selalu jadi kayak kayak dia pull efek gitu, dia menarik gitu supaya dia menarik menarik supaya dia tetap usaha. Itu tujuannya gitu. Karena ada rantai pasok yang terputus, itu adalah ketika corona kan tidak ada dibeli. Nah ketika ada kasih uang tambahan, maka mereka akan berusaha membeli sehingga dia tetap akan berjalan turun roda ekonomi. Gitu. Oke, rantai pasok. Ya, jadi itu kan saya bilang rantai pasok itu kan panjang tuh. Ada yang panjang sekali, ada yang pendek, tapi ada yang pendek tapi sangat kompleks. Contohnya tuh ikan tuh. Kita tidak bisa tangkap ikan tadi setiap tahun di tempat yang sama. Nah, makanya itu kan suplainya itu apa, bahan bakunya kan semakin apa, kayak naik turun kan, jadi tidak konstan. Jadi itulah berbagai macam permasalahan dalam. Jadi dia kompleks, terlalu panjang, terlalu ribet, tidak bagi informasi. eh, ada faktor-faktor lain seperti bencana alam atau seperti corona ini atau gangguan satelit atau apa. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi aliran pasok. Tapi idealnya tuh biasanya tuh lebih banyak tuh ke kompleksitasnya dan perubahan teknologi atau perubahan perusahaannya itu, atau pembagian informasi. Biasanya informasi yang paling, jadi mereka tidak sembunyi-sembunyi informasi. Kalau informasi kan bisa, karena penjual ikan tuh tidak hanya dia saja, dia bisa pindah ke orang lain. Nah itu masalahnya. Jadi itu ketika informasi tidak dibaik, maka mereka akan tidak dekat lah. Sama kayak misalnya kalian berdua sama kalian punya pacar tuh, kalau kalian tidak bagi informasi, maka kalian tidak, biasanya itu tidak akan lama gitu hubungannya, karena pasti saling curiga. Sama seperti ini juga, ketika tidak dibagi informasinya, maka sudah. Oke, nah ini sudah seperti tadi, logistiknya kurang, tadi kan seperti geografis wilayah, sebetulnya kita ke kebiasaan pasti biaya besar tuh, karena tidak seperti sini kita bisa jalan ketual berbalik saja bisa 4 kali. Tapi kalau kita jalan dari Uat ke Udwar Fair saja atau Uat ke Rerean misalnya, itu saya sudah butuh berapa, 1 hari mungkin bisa 2 kali saja kita bolak-balik, karena itu juga sudah capek-capek karena naik gunung, naik ojek, aduh capek. Nah, oke, nah ini seperti perusahaan, jadi tantangannya adalah pembelinya tidak pasti, terpastikan. Terus supplier juga terganggu. Terus kemampuan internal kita juga mungkin ada terganggu, misalnya itu ada korupsi atau apa, atau ada yang ada kecelakaan kerja atau apa. Itu kalau kita punya. Nah, kalau supply chain kan itu kan dia punya jaringannya tuh, hubungannya tuh. Nah, kalau supply chain manajemen supply chain atau manajemen rantai pasok MRP itu itulah bagaimana mengelola itu. Jadi kita belajar bagaimana mengelola itu jaringan itu. Ketika kita mengelolanya baik, maka sudah kita punya itu lancar. Jadi kita belajar itu, kita bagaimana mengelola itu rantai pasok itu. Nah, untuk itu maka harus ada koordinasi. Biasanya tuh paling gampang tuh ketika kita buat solusinya paling gampang di seluruh dunia ketika rantai pasok itu atau rantai pasok apa gitu ya. Nah, rantai pasok ikan teri biasanya tuh ada dibentuk, biasanya tuh asosiasi atau kumpulan. Nah, dalam konsultasi biasanya tuh disepakati harga, jumlah produksi. Kalau di minyak itu APEC dan OPEC itu. Kalau di Indonesia ada tuh, saya Gaikindo untuk motor dan mobil. Eh, ada tuh asosiasi petani yang eh, asosiasi petani. Ada juga untuk kami Indonesia juga ada namanya Perhepi, persatuan untuk pertanian. Kalau untuk perikanan juga ada masyarakat aquacultur. Gitu. Jadi untuk salah satu solusi paling 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 biasa dilakukan atau biasa diambil oleh banyak orang di dunia atau banyak perusahaan dan organisasi itu adalah untuk mengurangi adanya asimetris dan distorsi rantai pasok informasi atau informasi dalam rantai pasok, itu adalah membuat sebuah perkumpulan sehingga mereka bisa saling berbagi informasi dan bisa lebih baik dia punya
Nah, komunikasi. Nah, biasanya itu karena dalam sebuah perusahaan dan sebuah rantai pasok itu karena terdiri dari banyak faktor. Jadi pabriknya sendiri, perusahaan sendiri, dan bahan bakunya, dan dia punya juga karena tidak ada perusahaan-perusahaan yang juga dia dia buat langsung dia jual sendiri. Dia punya ini contohnya tuh eh, kalau kalian ini tuh produknya sampai produknya kan ada aplikasi Indo Group. Indo Group itu Indo yang punya Indomart segala macam tuh. Indomart, Indo dulu Indosiar, sekarang sudah tidak lagi. Indo Indomie itu mereka punya aplikasi sendiri, kalau kita pesan mereka dari situ. Atau misalnya ada iklan iklan kalian iklan iklan di TV yang iklan obat itu yang ada aplikasi sendiri atau situsnya sendiri itu. Dan contohnya juga punya kita di Polikan di AGP, namanya Polikan AGP Store. Itu juga kita Polikan punya usaha langsung kita langsung jual sendiri. Jadi Polikan punya usaha, Polikan juga jual sendiri. Nah itu contohnya itu ada perusahaan yang juga langsung menjual langsung, usahanya langsung dijual. Jadi tidak hanya membuat tapi langsung dia menjual sendiri dia punya produk. Tidak disalurkan lagi, atau misalnya tuh dia menjual sendiri dia punya produk akhir. Tidak dijual lagi sebagai produk antara, jadi sebagai bahan baku untuk produk. Jadi contohnya itu kan jadi tual itu kan dia jual ikan kering, ikan teri kering. Sampai ke sana tuh perusahaan di sana tuh dia menjual dia punya bahan baku. Jadi eh, dia membeli bahan baku itu kemudian dia menjual dia proses jadi produk lalu dijual ke masyarakat. Beda kan? Jadi gitu. Nah, kalau upstream ini kan komponen rantai pasok kan ada tiga. Pertama tuh yang upstream, upstream itu atau yang hulu, yang produsen sana, yang tengah, bagian tengah yang yang tengah-tengah, terus dan hilir. Hilir itu kan pasti yang untuk penjual ke kita. Kalau bisa kita konsumen maksudnya. Kalau kita sebagai produsen itu uh, kita di bagian itu hilir sana. Kita di bagian hilir sana. Kita di bagian hilir sana. Kita di bagian hilir tuh kita yang produksi nanti ketika dari hulu ke maksudnya tuh ke hulu. Sebagai produsen kita di hulu, sebagai konsumen kita di hilir. Nah, ketika kita bawa dari hulu ke hilir itu di bagian tengah-tengah tuh ada transport dan pelayanan itu. Jadi kita bawa ke kita punya penjual, kita bawa ke toko. Tapi kan saya tuh bilang tadi, ada juga yang langsung buat atau jual sendiri. Contohnya tuh Pertamina juga tuh. Pertamina dia produksi dia punya minyak, terus dia bawa ke tual sini, terus dia kasih lisensi ke ini. Dia punya depot di sini dan pom bensin di sini. Pertamina kan jadi dia jual dia punya produksi di. Nah, jadi kalau untuk hulu biasanya tuh ke tekannya dengan bahan baku, terus misalnya pabrik, gitu. Jadi yang hulu tuh kayak produksi awal lah. Nah, kalau untuk di tengah-tengah tuh di kita sendiri, apa contohnya tuh penjualan atau pengiriman, distribusi. Nah, kalau misalnya downstream, yang hilir, itu biasanya tuh langsung ke konsumennya. Jadi contohnya tuh dari Pertamina tadi tuh dari sana langsung dia dia bawa ke sini, langsung dia jual ke pom bensin, itu jual ke kita tuh. Jadi pom bensin ini dia hulu nih. Tapi kalau yang dia bawa contohnya dari Surabaya ke sini, itu yang tengah-tengah. Jadi kalau misalnya contohnya dia dia produksi misalnya di Cepu, maka itu dia di hulu. Jadi hulu, tengah, hilir. Jadi hilir, hulu di Cepu, dia bawa ke sini tuh dari Surabaya ke sini tuh tengah-tengah. Kalau dari di sini tuh hilir, yang kita sudah beli di sini, jadi tual dan di Lampung sih. Itu hilir itu di pom bensin tuh. Gitu. Jadi itu kalau di kita di AGP itu juga ada yang kita punya downstream supply chain, yaitu kita punya toko online. Kita punya marketplace juga. Nah, nanti kalian punya tugas praktikum tuh itu nanti. Jadi nanti kalian pilih salah satu produk ada yang di situ, lalu kalian kira-kira tahu ini produknya apa, contohnya tuh embal crispy. Nah, terus kalian analisis kira-kira rantai pasoknya apa. Rantai pasoknya tuh apa aja, jadi misalnya contohnya tuh kan embal, maka pasti embal tuh dibeli oleh petani, terus embal tuh diolah jadi embal dari kasbi, terus dibawa jadi embal olahan, terus diolah lagi jadi embal yang apa bisa di embal ulul contohnya, terus dibawa dijual ke pasar, baru yang dari Polikan beli ke pasar, dari Polikan olah di lem,
Terus karena tambah rumput laut maka dia harus beli rumput laut. Jadi itu kayak di rantai pasoknya gitu tuh. Jadi nanti kalian pilih salah satu produk di AGP Store, ini linknya saya kasih di bagian akhir. Terus kalian buat kelompok, terus kalian bahas itu, kalian punya eh, dia punya rantai pasok dan dia punya gambar. Nanti saya suruh kalian juga gambar di rantai pasok. Oke. Nah, jadi itu untuk area cakupan dari manajemen rantai pasok itu, ya itu jadi mulai dari hulu sampai hilir. Dari itu proses sampai output. Makanya sudah mulai dari nelayan tangkap ikan sampai produk olahan, misalnya contohnya keripik ikan itu kita makan. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi bagaimana kita memanajemen, kita mengatur pola hubungan rantai pasok itu sampai konsumen apa konsumen terima kita punya produk akhir. Nah, ini, jadi mulai dari pengembangan sampai jadi itu kan maksudnya gini, ketika pas evaluasi kita evaluasi yang kurang adalah eh, eh, konsistensi dalam jumlah ikan yang dijual oleh nelayan. Maka harus ada pengembangan itu. Oh, berarti ketika permintaan sebesar ini, nelayan itu tidak mampu menyediakan. Maka kita rekomendasikan ke yang nelayan ini untuk meningkatkan misalnya dia punya mesin misalnya. Jadi 15 PK jadi 30 PK supaya lebih cepat bisa, dan juga bisa mengcover area laut yang luas supaya mereka bisa meningkatkan dia punya ikan, jumlah ikan, hasil tangkapan ikan. Jadi kita evaluasi tahapan-tahapan itu. Jadi atau misalnya itu contohnya tuh pengiriman dari Tual ke Jakarta membutuhkan waktu lama, maka kita evaluasi, oke, kalau bisa pakai pesawat bukan kargo pesawat bukan. Nah, kalau bisa biaya pas sudah kita rekomendasi pakai biaya pakai pesawat, dengan catatan harus meningkatkan dia punya jumlah yang dikirim gitu. Jadi kita evaluasi gitu. Nah, jadi itu tujuannya adalah untuk SDM tetap meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan seperti yang sudah saya singgung di uh, uh, sebelumnya. Dan juga tetap laba perusahaan. Jadi semakin itu tujuannya itulah. Tetap saja harus meningkatkan uh, keuntungan perusahaan. Kalau yang secara langsung ya sudah. Jadi bagaimana kalau secara langsung kan ketika kita ini tadi memperlancar aliran pasok gitu. Jadi jumlah yang diminta dan disediakan tuh sama, kualitasnya sama, dan waktunya tepat. Biasanya tuh gitu kan, produksi kan, kalau perusahaan produksi kan tetap harus kan berputar. Biasanya permasalahan untuk perikanan biasanya tuh jumlah ikan yang dijual ke perusahaan tuh atau yang dibawa ke perusahaan tuh tidak konsisten. Maka biasanya tuh kita perlu ada evaluasi manajemen rantai pasok di situ. Supaya kita evaluasi yang kurang di mana. Mungkin kita punya perusahaan produksinya terlalu banyak, atau mungkin bukan perusahaan yang salah, tapi mungkin nelayan yang salah, atau mungkin bukan salah tapi penjual salah karena penjualnya dia numpuk barang supaya dia meningkatkan harga. Jadi kita bisa evaluasi semua supaya lancar semua di pelayanan. Nah, kalau untuk value chain itu tadi dia meningkatkan dia punya. Jadi contohnya kita contoh value chain itu contohnya gini, ikan dari Kebesar dijual ke sini tuh, mereka beli di Kebesar tuh murah tapi jual ke sini jadi mahal karena ada biaya-biaya mereka tambahkan. Jadi itu, atau contohnya nih, ikan di pasar mungkin 10.000 satu, tapi ketika diolah menjadi ikan di pasar malam mungkin marginnya bisa lebih tinggi. Jadi ada value yang ditingkatkan di produk awal itu. Nah, value chain itu tuh banyak faktor yang ini. Jadi tujuannya tuh meningkatkan margin seperti pertumbuhan pemasaran hasil perikanan yang kemarin. Jadi bagaimana tuh meningkatkan margin keuntungan itu. Itu tuh value chain itu. Jadi itu terkait dengan rantai pasok tadi. Ketika ikan yang kita jual tuh kita buat sebaik-baiknya, jadi kita bersihkan baik-baiknya, kita olah baik-baik, terus kita keringkan supaya jangan terlalu berat, terus kita bawa ke penjual, kita buat sampai rapi, terus penjualnya tuh benar-benar dibuat sebaiknya di packing dengan baik, dibawa ke perusahaan akan mendapatkan atau mau untuk membayar dengan harga yang baik ketika kualitas ikannya bagus toh. Jadi gitu, jadi tuh ikannya akan lebih baik. Jadi malah ada kalau kalian pernah itu kaos-kaos yang mahal-mahal itu, kalau ada yang dibuat di Vietnam dan di Indonesia, ketika tidak dipakai merek maka itu harganya murah, tapi ketika dipakai merek pas padahal kaosnya sama,
itu harganya jadi mahal. Jadi itu ada brand yang kita, jadi ada value yang ditambahkan, ada nilai yang ditambahkan di produk itu. Jadi itu contoh value chain. Nah, jadi kalau terkait dengan kita mata kuliah e-commerce ini, jadi bagaimana kan kita menjual kita punya produk ke konsumen dengan menggunakan aplikasi teknologi dan internet. Nah, biasanya sekarang ini untuk supply chain itu biasanya tuh mereka sudah menggunakan apa ya, kondisi internet untuk saling katanya kan bagaimana tuh memaksimalkan jumlah produksi dan meminimalkan adanya gangguan informasi tuh. Nah itu biasanya tuh mereka sudah pakai internet, jadi ketika mereka update di sini maka yang aliran pasok yang berikutnya bisa langsung cek. Nah kalau di kita tuh, kalau procurement ini itu adalah dia pengadaan bahan baku. Jadi ketika dia perusahaan membuat butuh bahan baku berapa, yang sana tuh sudah mengupdate di dia sistem. Nanti saya rencana nanti saya kalau saya penelitiannya saya rencana nanti kalau sampai 5 tahun ke depan saya berusaha untuk membuat suatu aplikasi sehingga perusahaan perusahaan nelayan tuh bisa mengupdate data ke, jadi tuh nelayan bisa memberitahukan data yang dia tangkap ke perusahaan sehingga perusahaan bisa tahu ikan yang tersedia berapa sehingga mereka bisa membeli dan memproduksi. Sekarang saya sudah buat penelitian juga aplikasi komputer untuk sistem informasi rantai pasok perikanan. Itu ada namanya itu siripikan.com/public. Itu saya sudah buat aplikasinya. Jadi itu, tapi itu masih terbatas di sisi memaksimalkan keuntungan dari sisi hulunya. Hulunya itu nelayan tangkap dan petani budaya rumput maupun budaya terima maupun budaya apa itu mereka. Belum secara konferensi. Jadi 5 tahun ke depan penelitian saya itu saya usahakan untuk membuat jadi mulai dari hulu, tengah sampai hilir sehingga bisa membantu orang di sini. Oke, e-fulfillment itu ada pesanan pelanggan. Nanti yang e-fulfillment ini itu yang kita sekarang pakai di AGP. Itu namanya itu Polycan AGP Store itu. Jadi bagaimana kita membuat keinginan pelanggan dengan menyediakan toko online. Kita punya toko online sendiri yang menjual produk-produk dari Polycan, dosen maupun mahasiswa, supaya kita bisa promosi kita punya produk toh. Nah, untuk itu maka tugas praktikum kalian nanti buat kelompok bebas lah, kalian bagi saja nanti satu maksimal harus 6 kelompok, terserah kalian berapa orang. Nanti kalian mengunjungi halaman Polycan AGP Store ini, kemudian tuh ada banyak produk itu, lalu kalian lihat produk apa saja, lalu kalian analisis atau kalian mungkin kalau kalian mau wawancara ke yang buat, kalian bisa wawancara. Atau kalau kalian itu karena sekarang pandemi kalian ya bisa contohnya itu ada Mbak Crispy, ada Abon, itu maka kalian lihat di Google atau apa tuh itu kan, atau kalian penelitian di apa, baca-baca di perpustakaan produk-produk di AGP Store itu kalian pilih, kalian lihat itu contohnya Abon. Abon itu prosesnya bagaimana sih? Nah kalau di KI ini bagaimana dia punya aliran dia pasok, ikan tangkap di mana, berarti ada nelayan, berarti ada saya terus mungkin ada penjual ikan di pasar, oke berarti ada penjual di pasar, mungkin penjual di pasar tuh berarti papan lagi, berarti ada papan lagi. Nah dari papan terus baru orang Polycan beli, baru orang Polycan langsung bawa ke sana terus baru diolah. Terus itu baru ikan saja, belum lagi misalnya itu kelapa atau dia punya tumbuk apa alat tumbuk. Jadi kalian alias dia punya rantai pasok dan kalian gambar dia punya rantai pasok gitu. Jadi gambar seperti aja, jadi contohnya itu distributor terus digaris gitu, jadi kayak seperti yang saya contohkan di awal materi. Kemudian kalian kasih rekomendasi apa yang kira-kira yang bisa ditingkatkan untuk bisa menjaga kualitas atau menjaga konsistensi produksi. Contohnya tuh nilainya kurang, jadi dia harus menetapkan memberikan ikan yang secara konsisten, atau berarti itu produksinya terlalu sedikit, jadi kalian bisa kasih rekomendasi ke penjual ikan produsen ikan Polycan di THP. Oke saja, selamat siang. Saya harap kalian ini jaga kesehatan terus karena sudah banyak corona sekarang, makin banyak ini. Dan juga jangan lupa praktikum wajib, nilai praktikum kan wajib tuh, jadi kalau tidak buat praktikum ya tidak lulus mata kuliah ini. Jadi ini buat saja, selamat siang dan sampai ketemu lagi.